ketemu lagi dengan aku, Anzani, admin dari channel Sahabat Ilmu. Buat kalian yang udah nonton video-video dari channel Sahabat Ilmu, yang udah like, comment, share, dan tentunya yang udah subscribe channel Sahabat Ilmu, mudah-mudahan diberikan kelancaran segala sesuatunya. Amin ya rabbal alamin. Dan buat kalian yang belum subscribe, ayo klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Di channel Sahabat Ilmu ini tidak hanya mengupas atau sharing tentang informasi beasiswa aja. Kebetulan kemarin-kemarin banyak yang komen, Kak, share juga dong terkait dengan skill-skill atau mungkin pengetahuan-pengetahuan yang lainnya. Nah, kebetulan di channel Sahabat Ilmu sudah tayang beberapa skill, mulai dari ada skill menjahit. Nah, banyak banget teman-teman yang mungkin di beberapa daerah yang pengen punya skill menjahit tapi terbatas, baik itu waktu, biaya, terus mungkin jarak tempuh antara tempat tinggal dengan tempat khusus. Nah, kali ini beberapa hari lagi nanti kita akan launching terkait dengan bagaimana sih tutorial menjahit cerdas bagi pemula, mulai dari pemula sampai dengan mahir. Dan juga nanti akan aku sharingkan terkait dengan tutorial bagaimana cara membuat barang-barang yang nantinya bisa bermanfaat untuk teman-teman, bisa dibuat di rumah. Juga untuk skill-skill lainnya, ada pengetahuan-pengetahuan lain seperti matematika, mulai dari matematika dasar, menengah, sampai juga matematika mahasiswa yang akan dikupas, tentunya beda dengan channel-channel lainnya. Kalau misalkan channel-channel lainnya mungkin sering men-sharingkan terkait dengan tips dan trik cepat untuk mengerjakan, di channel Sahabat Ilmu kita akan kupas benar-benar secara perlahan terkait dengan konsep-konsep agar teman-teman memahaminya dengan benar-benar paham dari akarnya dan tidak mudah lupa, dan tentunya belajarnya dengan cara yang asik. Nah, juga kalau misalnya teman-teman yang mungkin jenuh, butuh hiburan, atau mungkin senang yang berbau-bau seni, teman-teman juga bisa lihat playlistnya di Sahabat Art. Di sana ada aku sharing-sharing terkait dengan ya coretan-coretan karyaku, juga yang teman-teman bisa tonton. Kalau misalnya teman-teman punya TikTok, aku juga ada ID TikToknya, nama penggunanya adalah @sahabatart. Nanti aku akan simpan di linknya ya di box deskripsi. Thank you, kita mulai ya videonya. Nah, oke teman-teman, udah mungkin beberapa waktu aku tidak sharing-sharing tentang beasiswa LPDP. Kenapa? Karena mungkin kalian udah tahu di tahun 2021 LPDP udah membuka 2 gelombang, dan di bulan Desember ini udah gelombang kedua dan tahap pengumuman hasil wawancara. Ya, berarti artinya tidak ada lagi pendaftaran di tahun 2021 ini. Jadi kita akan menunggu pendaftaran di tahun 2022. Nah, buat kalian yang udah subscribe dan terus mengikuti channel Sahabat Ilmu, terutama yang benar-benar mantengin buat dapat beasiswa LPDP, jangan khawatir, jangan risau. Jadi nanti walaupun 2022 dibuka, kita akan terus update informasi-informasinya, apa keterbaruannya, dan seperti biasa kita akan sharing-sharing tips dan trik untuk kalian bisa lolos di beasiswa LPDP. Dan mungkin nanti aku akan sharing juga terkait dengan beasiswa-beasiswa yang lainnya. Nah, menariknya aku dapat komen waktu itu. Aku buka video, salah satu video, judul videonya itu LPDP 2021 kupas tuntas beasiswa LPDP jalur afirmasi alumni bidik misi. Sebenarnya mungkin banyak banget sih yang udah tanya, dan aku baru sempat buatin videonya karena mungkin aku rasa oh ini banyak banget nih yang masih bener-bener berjuang buat LPDP dan masih bener-bener kebingungan gitu nyari pertanyaan ini tuh seperti apa sih. Masih banyak di benak kalian yang mungkin sama-sama alumni bidik misi dan mau lanjut pakai LPDP. Oke, langsung saja. Nah, untuk pertanyaannya seperti ini. Ini pertanyaannya, aku bacain ya. Assalamualaikum Kak, dari Feriska Handayani. Kak, izin bertanya, saya baru saja lihat video kakak ini yang sangat bermanfaat. Alhamdulillah ya kalau bermanfaat. Yang ingin saya tanyakan adalah, jadi ketika kita mendaftar afirmasi bidik misi S2 nih, kita lolos.
dan memilih 3 perguruan tinggi yang diinginkan itu. Setelah itu kita perlu seleksi ke perguruan tinggi untuk lolos juga atau dari LPDP-nya ya Kak? Mohon jawabannya. Terima kasih sudah bertanya di video channel Sahabat Ilmu ya. Oke, aku akan jawab. Sebenarnya aku jawab secara garis besarnya via chat juga ya, via komentarnya. Cuman untuk lebih teman-teman memahami dan gak banyak lagi orang yang bingung terus aku jawab satu persatu lama, maka aku akan langsung jawab di video ini. Sebenarnya antara kalian tes LPDP dengan kalian tes universitas itu adalah 2 hal yang berbeda. Mungkin kenapa sih pertanyaan ini muncul? Asumsi aku kenapa pertanyaan ini muncul, karena memang sistem dari bidik misi itu sendiri gitu. Yang kita tahu bahwa untuk bidik misi S1 itu ketika kita masuk universitasnya, kita tes di universitasnya, kita lulus otomatis. Kalau memang kita penerima beasiswa bidik misi ya otomatis gitu, nggak ada lagi seleksi bidik misinya gitu. Artinya satu paket, ketika kampusnya lulus ya otomatis bidik misinya juga ikut lulus. Yang aku rasakan juga sama, waktu itu aku cuma ikut tes di universitasnya, ketika aku dinyatakan lulus dan dapat beasiswa ya nggak ada tes lagi gitu. Makanya banyak yang kebingungan ketika mau apply beasiswa di LPDP, karena ada kita tes UNIP dan juga tes LPDP-nya. Jadi perlu teman-teman tahu bahwa LPDP ini memang dia menyediakan beasiswa. Dia hanya menyediakan beasiswa. Beasiswa ini mau teman-teman kuliah atau pakai di UNIP mana, dikasihlah pilihan. Tapi dengan catatan universitas yang bisa dipilih adalah yang sudah dicantumkan oleh LPDP. Artinya ini nih yang universitas yang kalian bisa pilih, karena memang mereka sudah kerjasama gitu artinya. Jadi birokrasinya udah terjalin gitu, nggak bisa kayak udahlah aku pengen yang di sini tapi ternyata nggak ada di daftar. Artinya kalau nggak ada di daftar kan ya bingung juga gimana gitu cara nyalurin beasiswanya gitu, uang beasiswa untuk bayar apanya itu susah gitu. Makanya yang teman-teman harus pahami antara beasiswa dan juga UNIF ini berbeda. Kalau misalkan teman-teman nanti terutama yang pakai afirmasi itu bisa pilih 2 jalur. Maksudnya gini, jalur pertama teman-teman bisa ikut dulu LPDP tanpa teman-teman punya LOA, artinya belum dinyatakan teman-teman tuh diterima di salah satu universitas untuk melanjutkan studi gitu. Jadi teman-teman ikut dulu LPDP-nya, setelah lolos dinyatakan bahwa teman-teman berhak menerima beasiswa yang nantinya akan dipergunakan untuk kuliah, barulah teman-teman cari universitasnya. Tapi dengan catatan, karena teman-teman udah lulus kan, lulus beasiswa LPDP, tentunya saat teman-teman ikut beasiswa LPDP ini kan ada tuh persyaratan, misalkan mulai dari administrasi dan lain sebagainya. Nah, di administrasi itu kita harus pilih minimal 3 unit yang jadi pilihan kita. Artinya 3 unit itu setelah lulus tadi kita LPDP ya kita harus lulus salah satu unit itu gitu, nggak boleh keluar dari 3 pilihan itu kayak gitu. Terus masih ada yang bingung sih, kan maksudnya 3 pilihan itu seperti apa? Nanti aku akan jelasin di video nanti ya, di akhir video ini. Oke, kita next dulu ya. Nah, tadi kita kembali lagi, kita misalkan udah lulus nih LPDP-nya, nah barulah kita unifnya, testing di unifnya. Terus gimana Kak kalau misalkan kita tes di unifnya ternyata kita nggak lolos? Tenang aja, LPDP ngasih keringanan maksimal 1 tahun pencarian LOA. Artinya misalkan nih, kalian udah lulus LPDP, terus kalian cari unifnya, ternyata setelah itu tuh di pertama percobaan teman-teman nggak lolos, tapi teman-teman punya kesempatan lagi 1 kali lagi mencoba. Terus kalau misalkan mencoba lagi, ternyata di ketiga-tiganya nggak dapet, terus gimana? Ya hangus. Kalau misalkan mau lagi ya coba lagi, tes lagi LPDP-nya, tes lagi unifnya kayak gitu. Terus nah tadi yang pertama, kalau misalkan teman-teman ikut dulu LPDP-nya. Yang kedua, kalau misalkan teman-teman ini LOE-nya dulu, artinya teman-teman nyari universitasnya dulu, udah dapet nih, udah keterima, punya tandanya keterima tuh punya LOE, surat yang menyatakan bahwa teman-teman tuh benar-benar diterima di universitas itu. Nah setelah itu baru teman-teman cari LPDP-nya. Cuman ya itu resikonya ya, kedua hal ini tuh punya risikonya masing-masing. Dan kalau misalkan orang tanya, Kak lebih baik yang mana dong? Aku suka bilang, ya terserah kalian gitu. Karena mungkin pilihan teman-teman antara satu dan yang lainnya akan berbeda, tergantung dengan resiko pengambilan yang ya disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan teman-teman sekalian. Dan untuk teman-teman yang masih kebingungan,
pilih yang mana nih, antara LOA dulu atau mungkin mau teman-teman mau LPDP-nya dulu, nanti teman-teman bisa kunjungi video atau bisa tonton videonya, nanti linknya aku taruh di box deskripsi ya. Pilih mana nih, antara LOA dulu atau LPDP dulu, dan nanti teman-teman bisa memutuskan. Dan aku di video itu aku kasih resiko-resiko, kelebihan dan kekurangannya saat teman-teman pilih salah satunya. Nah, kita kembali lagi tadi ke pilihan yang kedua. Kalau misalkan kita pilih nih dari LOA dulu, artinya ada pembukaan ujian masuk universitas, kalian ikut dulu, kalian tes, kalian dapat LOA. Setelah itu, nah mungkin kalian kan harus berbarengan dengan adanya LPDP, sedangkan LPDP itu pembukaannya ya nggak bisa kita tentukan gitu, kayak gitu. Nah, jadi nanti teman-teman tinggal pilih. Jadi mudah-mudahan jelas ya. Kalau misalkan masih ada yang ditanyakan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Jadi itu dia. Jadi kalau misalkan bidik misi itu kita sistemnya sepaket, kalau LPDP itu enggak. Jadi tadi ada dua pilihan, entah kalian misalkan mau ikut LPDP-nya dulu, terus lolos baru cari universitas, atau nyari dulu universitasnya, udah dapet LOA-nya, kalian dinyatakan lulus untuk berkuliah, nah baru kalian nyari beasiswanya. Mudah-mudahan terjawab ya. Terima kasih kakak yang udah bertanya. Nah, terkait tadi yang masih bingung terkait dengan 3 pilihan ya, 3 pilihan universitas, masih banyak banget komen-komen di kolom komentar di video-video aku yang tanya, Kak, 3 pilihan ini wajib gak sih? Kak, gimana kalau misalkan aku cuma pilih 2 gitu? Kak, gimana kalau cuma 1 pilihan gitu? Aku hanya bisa pilih 1. Kita gak boleh sama ratakan ya. Kadang orang yang kayak, apa sih gitu, cuma bisa 1 pilihan, kenapa nggak 3-3-nya? Oke, don't just, oke? Kita langsung aja fokus ke pemilihannya. Jadi 3 pemilihan universitas ini namanya juga pilihan. Artinya sih 3 pilihan ini wajib diisi, pilihan 1, 2, 3. Tapi yang namanya milih ya kan minimal 1 kan, maksudnya kalau misalkan nih, aku contohin langsung aja ya. Misalkan ada 3 universitas, katakanlah ada UI, UNY, dan UPI. Ini adalah 3 pilihan. Teman-teman bisa, kalau memang teman-teman punya 3 pilihan ini, teman-teman bisa masukkan kan, gak ada masalah kan. Misalkan di pilihan satunya, aku mau isi UI lah, yang keduanya UPI, yang ketiganya UNY. Terus nanti kalau misalkan udah milih, apakah harus lolos di pilihan pertama saja? Atau misalkan 3-3-nya kita ikuti? Enggak, yang namanya pilihan. Jadi teman-teman pas nanti udah lulus LPDP ya terserah, jadinya mau pilih yang mana. Apakah mau 3-3-nya dicoba kah, nanti terakhir dipilih? Atau memang misalkan teman-teman udah punya 1 pilihan, tapi ya yang penting 3-3-nya masukin dulu lah buat opsi. Kalau misalkan salah satunya ternyata gak lolos, bisa masih ikut tes di yang lain, kayak gitu. Atau misalkan, Kak, mentok nih, aku cuma punya 2 pilihan nih, misalkan UI aja sama UNY, misalkan 2 nih, terus gimana? Ya itu bebas sih. Kayak misalkan kita ngisi opsi-opsi, bisa misalkan pilihan 1-2-nya kita isi UI, yang ketiganya baru UNY, atau misalkan 1-nya UI, 2-3-nya UNY, kayak gitu. Jadi itu bebas, nggak ada kayak harus patokan berurutan. Tapi mungkin memang kayak tadi sih, kalau misalkan 3-3-nya adalah universitas yang berbeda, sebisanya kalau menurut aku itu kita urutkan sesuai dengan akreditasinya kah, atau peringkat dari universitasnya, kayak gitu. Nah terus misalkan kalau yang 1 pilihan nih, nah kebetulan aku juga pilih 1 pilihan, ya nggak, jangan ribet-ribet gitu, kita pilih 3-3-nya ya isi aja 1 univ itu, pilihan 1, 2, 3 itu kita pilih universitas yang sama. Nah mudah-mudahan terjawab ya, banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan seputar hal itu, mudah-mudahan terwakili. Dan kalau misalkan masih ada yang bingung, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa kalau bermanfaat, share sebanyak-banyaknya. Thank you.